Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Saya berdoa agar kita semua sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui video kali ini saya kembali menemui Anda untuk memberi masukan dan bertukar pikiran bagaimana sebaiknya seorang pensiunan memulai usaha. Seperti kita tahu, tidak semua pensiunan beruntung mendapatkan manfaat pensiun. Bahkan yang manfaat pensiunnya ada juga banyak yang tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Data dari Asosiasi DPLK se-Indonesia atau Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan se-Indonesia (PDPLK) menyebutkan bahwa 7 dari 10 pensiunan mengalami masalah keuangan. Dengan kata lain, tidak berdaya secara ekonomi. Tidak banyak alternatif yang bisa kita lakukan menghadapi hal ini. Karenanya tidak mengherankan jika data BPS menyebutkan 71 juta rakyat Indonesia masuk dalam kategori generasi sandwich. Generasi di mana seorang anak yang bekerja harus menghidupi keluarganya dan keluarga orang tuanya. Selanjutnya mengenai generasi sandwich ini akan kita bahas dalam video tersendiri. Sebagai manusia tentunya kita ingin hidup mandiri, tidak ingin menyusahkan orang lain termasuk anak kita sendiri. Itulah sebabnya banyak pensiunan yang mencoba memulai usaha karena memang alternatifnya hanya dua, memulai usaha atau bekerja kembali. Memulai usaha dan sukses tentunya bukan hal yang mudah, apalagi bagi kita pensiunan. 3/4 masa hidup kita, atau dengan kata lain puluhan tahun, kita bekerja dengan aturan yang sudah rapi. Bahkan mereka yang sudah terbiasa dengan kehidupan sebagai pengusaha saja banyak yang gagal dalam memulai usaha. Kita bisa melihat data yang menunjukkan bahwasanya 60% usaha di Indonesia gagal mencapai umur 3 tahun. Tentunya sebagai pensiunan yang ingin berbisnis, di samping kita harus mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan usaha gagal secara umum, secara khusus kita harus menambahkan faktor karakter kita yang selama ini bekerja sebagai pegawai. Sebagai karyawan kita sudah terbiasa bekerja dengan mapan, sementara dalam bisnis kita harus fleksibel dan adaptif. Gaya bekerja juga sangat beda. Karyawan terbiasa bekerja pada suatu sistem yang sudah tertata, terukur, dan prosedur yang jelas. Dalam bisnis, kita harus mampu bekerja dalam sistem yang tak terstruktur dan tak jelas. Namun demikian, tidak sedikit juga pensiunan yang sukses dalam berbisnis. Sebagai contoh, Ibu Ros Nurningsih, seorang pensiunan sebuah perusahaan asuransi yang sukses mengembangkan bisnis jamu. Contoh lain Pak Karseno yang kini memiliki 15 karyawan dalam bisnis mebuler. Ia merupakan pensiunan guru. Sangat banyak lagi contoh-contoh sukses pensiunan lain yang baru membangun bisnisnya setelah mereka pensiun. Tokoh yang satu ini tidak hanya menjadi inspirasi bagi para pensiunan, tapi juga bagi mereka yang ingin memulai usaha. Produknya tentu sudah sangat-sangat Anda kenal. Dia adalah Kolonel Sanders yang baru membangun bisnis ayam gorengnya setelah ia berusia 60 tahun. Saat ini produknya sudah mendunia. Dari contoh-contoh tadi, saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa kesempatan untuk memulai bisnis
baik yang masih muda maupun bagi Anda yang sudah pensiun adalah sama. Yang paling pertama menjadi pedoman adalah memilih bisnis yang resiko paling minimal. Salah satu bentuk usaha yang paling minimal mengalami kegagalan adalah usaha franchise. Karena resiko membangun usaha sudah ditanggung oleh franchisor. Di samping itu, Anda juga tidak perlu membangun brand atau merek, karena Anda menggunakan brand atau merek franchisor yang tentunya sudah cukup terkenal. Namun demikian, usaha franchise ini tentu membutuhkan modal yang besar. Usaha berikutnya yang resikonya minim adalah usaha properti kecil-kecilan. Maksudnya usaha properti yang hanya membangun 1, 2, atau 3 rumah. Usaha ini tidak membutuhkan modal yang besar. Dengan syarat ketika Anda bekerja, Anda sudah menabung dalam bentuk tanah. Dikatakan tidak terlalu beresiko, seandainya properti ini tidak terjual, Anda dapat memanfaatkannya sebagai rumah kontrak ataupun rumah kos. Apalagi berdasarkan pengalaman, harga properti di Indonesia senantiasa meningkat. Pertimbangan berikut dalam memulai usaha adalah lokasi di mana usaha yang akan Anda dirikan. Anda bisa memilih mall yang tentunya akan ada biaya sewa tempat. Sentra-sentra jajanan yang biaya sewanya relatif lebih murah dan bahkan mungkin juga gratis. Atau juga memanfaatkan rumah sendiri yang bebas dari beban sewa. Namun untuk yang terakhir ini, Anda harus memperhatikan usaha apa yang cocok di lingkungan Anda. Karena bisa saja Anda menguasai satu bidang usaha tertentu, tapi lingkungan Anda ternyata tidak membutuhkannya. Terakhir dan menurut saya sangat penting adalah memanfaatkan teknologi dalam bisnis Anda. Apakah itu dalam hal pengelolaan keuangan, pemasaran, maupun pelayanan. Sebagai contoh, dalam hal keuangan diharapkan teknologi dapat membantu Anda menghitung keuntungan dan persediaan secara real basis. Ada aplikasi kasir digital untuk kebutuhan tersebut. Dalam bidang pemasaran misalnya, sudah menjadi hal yang jamak dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk memasarkan produk kita. Justru kita akan kalah di pasar kalau kita mengabaikannya. Contoh dalam bidang pelayanan, banyak konsumer tidak lagi datang ke tempat usaha Anda. Pesanan dapat dilakukan melalui media sosial. Delivery dilakukan dengan ojek online. Pembayaran dilakukan dengan transfer. Di lapangan, pembayaran makan di lesehan aja saat ini sudah menggunakan QRIS. Karena itu, meskipun kita sudah pensiun dan sudah berumur, mau tidak mau kita harus mempelajari teknologinya. Sebelum saya akhiri video ini, seperti biasa, saya memiliki beberapa catatan. Pertama, pilihlah usaha dengan risiko terendah. Bila perlu dengan usaha franchise. Minimalkan investasi Anda dalam usaha. Jika memungkinkan, manfaatkan rumah Anda sebagai tempat. Manfaatkanlah semua teknologi murah yang tersedia. Jangan khawatir kalau harus mempelajarinya, karena sebenarnya tidaklah terlalu sulit. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video kami ini. Masukan Anda selalu kami nantikan di kolom komentar.